Warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Makasih banyak yang udah subscribe, yang di komunitas juga yang udah kasih aku subscribe. Selalu dilimpahkan rezeki sama Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hari ini aku mau testimoni lagi. Testimoni sholawat dari Bapak J di Bogor. Nah, kemarin aku udah ngobrol-ngobrol langsung, soalnya ini cerita sebenarnya udah lama, cuma aku minta tolong Pak, cerita ulang lagi dong mau aku masukin ke YouTube. Dan akhirnya alhamdulillah bapaknya bersedia dan dia cerita, udah dia tulis teks aja, dan akhirnya tulis teks, alhamdulillah. Nah, sekarang mau aku bacain testimoni dari Bapak J, soalnya Bapak J sendiri minta namanya disamarkan. Langsung aja ya teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya J dari Bogor. Saya mau berbagi pengalaman tentang mengamalkan solawat. Saya sangat bersyukur karena telah diberi hidayah dan petunjuk ini lewat solawat. Alhamdulillah saat ini saya sehat dan bisa seperti sekarang. Dulu saya sering selisih paham dengan istri saya karena masalah ekonomi. Tak jarang riba, gali lubang tutup lubang, serasa penat, stres hingga saya berpikir ini ada yang salah. Awalnya saya datang ke saudara, teman, namun mereka sebagian ada yang kasih saran dan tak jarang pun gak bisa bantu. Sampai akhirnya saya bingung mau berbuat apa lagi. Sampai akhirnya saya pasrah sepasrah-pasrahnya. Saya kembalikan semua pada Sang Pencipta. Saya mohon petunjuk dan ya ketika saya meminta petunjuk Allah tuntun saya menghadirkan menghadiri pengajian-pengajian. Nah, jadi gini teman-teman, Bapak J ini dulu sama awalnya sebelum kenal sholawat, dia sempat bingung. Karena dia ngerasa udah bosen gali lobang, tutup lobang, tapi dia bingung mau cerita ke siapa, mau minta solusi ke siapa, kayak gitu teman-teman. Dan akhirnya ketika dia minta petunjuk, akhirnya ada temennya yang ngajakin dia buat datang ke majelis taklim yang ada di Bogor yang Azikra itu teman-teman. Awalnya dia datang sekali, dua kali dan akhirnya keterusan karena dia ngerasa nyaman, ngerasa dapat petunjuk. Dia ketemu di majelis taklim Azikra itu dia ketemu banyak jamaah yang sharing-sharing dan akhirnya eh, dia mengamalkan sholawat teman-teman. Nah, jadi teman-teman dari semenjak itu Bapak J ngamalin sholawat. Dan kita lanjut ya teman-teman. Dia pergi ke pengajian, mendengarkan kajian-kajian, dan dari situ saya mulai terus bersolawat. Sholat di awal waktu, dari situ ujian terus ada, tapi dibarengi dengan kemudahan-kemudahan. Hati pun tenang, saya tekadkan untuk tidak riba lagi, walaupun apapun yang terjadi. Untuk setiap ujian saya hanya meminta petunjuknya, walaupun pada saat itu belum punya beras sama sekali, tapi Allah permudah. Yang tiba-tiba mertua datang bawa beras 20 liter. Ujian ada saja, tapi saya usahakan untuk tidak berhutang lagi dan berlangsung hingga kurang lebih 2 tahun. Hingga saya dapat membereskan semua amanah-amanah saya, dari situ saya merasa merdeka. Saya kerja pabrik pada saat itu, setelahnya saya resign dan gunakan modal yang ada untuk mulai berjualan bakso karena sebelumnya pun saya berjualan bakso. Jadi teman-teman, eh, dia itu istiqomah terus bersalawat. Ujian ada aja, ujiannya ada aja teman-teman. Tapi Allah kasih ujian dibarengi juga dengan berbagai kemudahan teman-teman. Kayak misalkan contoh dia waktu itu kepepet banget, nggak ada beras sama sekali, tiba-tiba mertuanya datang dari kampung dan ngebawain beras. Juga ada makanan-makanan lainnya. Jadi kayak gitu teman-teman. Itu aku cerita langsung, tapi ini sebagian diiniin teks, tapi cerita lengkapnya ya kayak gitu teman-teman. Jadi ketika dia lagi nggak punya uang sama sekali, tiba-tiba tuh rezekinya ada aja. Tiba-tiba ada yang nyuruh dia apa
nganterin kemana gitu teman-teman, ibaratnya jadi ngojek gitu, tapi jaraknya deket dan akhirnya dapat uang. Kayak gitu teman-teman. Jadi dia tuh nggak langsung, semua tuh berproses, bertahap teman-teman, sampai akhirnya dia ngerasa merdeka, terbebas dari hutang-hutang ribanya teman-teman. Dan di situ dia sangat bersyukur karena dia emang bertekad untuk tidak mau riba lagi gitu teman-teman. Kita lanjut. Eh, dan alhamdulillah saya bisa sekolahkan anak, beli tanah, motor, alhamdulillah semua cash, semua bertahap dan mulai membaik. Saya usahakan selalu membaca ini sehabis sholat. Sholawat Jibril 1000 kali, istighfar 100 kali, waqiah, dan bersolawat ketika beraktivitas. Nah, jadi Bapak J ini, eh, tapi dia tuh amalannya banyak banget teman-teman. Kadang juga kalau dia lagi ada hajatnya yang benar-benar eh, keinginannya dia tuh yang besar, dia kadang baca Yasin 41 kali dalam satu malam. Dia cicil dari habis sholat, enggak, dia tidur dulu, habis itu dia bangun, habis itu dia nyicil baca Yasin selama 41 kali teman-teman. Saya usahakan, oh iya ini udah. Alhamdulillah pembeli selalu rame dan bakso habis terjual. Pesan saya untuk semua teman-teman, berserah dirilah hanya kepada Allah, lakukan semua yang diperintahkan. Bila belum tahu, cari tahu. Bila belum paham, banyaklah bertanya. Iya, teman-teman. Jadi, eh, Bapak J ini bersungguh-sungguh teman-teman, dia sangat bersungguh-sungguh, dan ketika seorang umat bersungguh-sungguh itu maka keinginannya itu ya akan terwujud karena dia bersungguh-sungguh mintanya sama Allah, melakukan tahapan demi tahapan, nggak langsung nyerah dan tidak melakukan hal yang sama gitu. Jadi itu ikhtiarnya Bapak J, dan ketika saya ngobrol pun enak teman-teman, dia enak gitu. Eh, Riba, di awalnya riba, terus tiba-tiba eh, dia ngerasain hidupnya dia yang sekarang sangat berkelimpahan tanpa riba. Dan masya Allah teman-teman, jualan baksonya itu asli teman-teman, aku nggak bohong, laris banget. Dan dia itu buka buka jualan baksonya itu eh, nggak pada umumnya kayak orang-orang ya. Dia itu kalau dia emang belum sholat duha, dia sholat duha dulu. Nggak apa-apa kalau misalkan warung baksonya belum buka, ya nggak apa-apa. Yang penting dia nggak ketinggalan sholat duha. Dan tahajudnya ini teman-teman, dia tuh nggak pernah ketinggalan. Jadi dia tuh ya udah pasrah aja. Ibaratnya dia jualan hari ini mau mau habis, mau enggak, mau untung atau misalkan rugi, itu udah dia pasrahin aja teman-teman. Jadi ya udah, kalau memang hari ini hasil kita segini, ya udah, ini rezeki yang Allah kasih, ya hari ini segini. Kayak gitu teman-teman. Dan sama, jadi itu mungkin yang dibilang Loa ya. Mungkin ini Bapak J ini ngikut Loa juga, cuma dia waktu itu katanya belum belum ngerti itu tuh namanya Loa. Jadi dia tuh udah nerapin eh, berpikir positif dari semenjak bersolawat juga. Jadi pikirannya dia tuh positif. Setelah dia berpikir positif, dia melakukan kegiatan sehari-hari, dia yakin, terus bersolawat, udah lepasin. Dia nggak mikirin lagi. Dia keyakinannya sangat tinggi, dia berpikir udah Allah kabulin. Entah kapan, itu terserah Allah. Kayak gitu teman-teman. Jadi keyakinannya tuh sangat tinggi banget Bapak J ini. Dia berkeyakinan sangat yakin sekali, terus dia ngelakuin pikiran-pikiran yang positif. Dia juga gini teman-teman, ya udah, misalkan ada orang yang benci misalkan sama dia ini, kemarin sharing ya teman-teman, misalkan ada yang benci sama saya, ya udah itu urusan mereka, yang penting saya tidak membenci seperti halnya mereka membenci saya. Keren banget teman-teman. Jadi Bapak J ini selalu berusaha untuk berpikir positif. Orang mau melakukan apa terhadap dia, ya itu terserah urusan dia. Yang penting dia nggak jahat sama orang-orang yang membenci dia. Kayak gitu teman-teman. Itu keajaiban Loa. Loa itu selalu berpikir positif. Ayo teman-teman, belajar berpikir positif. Dimulainya Kak, dari mana nih Teh? Aku bingung, berpikir positif terus kalau aku lagi gedek ya tetap aja.
Itu tuh perlu dilatih teman-teman. Karena kalau nggak dilatih ya kita akan terus aja kayak gitu. Tapi ketika kita melatih diri kita untuk hal yang lebih baik, insya Allah bisa. Yakin bisa. Cobain. Karena sebelum kita nggak nyobain ya kita nggak akan pernah tahu hasilnya akan seperti apa. Contohnya kayak solawatan. Udah solawatin aja. Ada temen aku nih, teman-teman aku cerita ya. Udah solawatin aja, solawatin. Udah solawatan, tapi tetap aja kayak gini. Nah, di situ yang salah teman-teman. Udah disolawatin, udah, tapi masalahnya di sini solawatannya istiqomah enggak. Kayak gitu teman-teman. Pengen ditolong cepet sama Allah, tapinya solawatannya nggak istiqomah. Sekarang baca, besok enggak. Kayak gitu teman-teman. Istiqomah tuh yang kayak gimana? Istiqomah tuh kayak gini teman-teman. Baca walaupun cuma sedikit, walaupun misalkan hari ini baca cuma 10 atau misalkan tiap abis sholat itu cuma 5 solawat. Tak, yang penting kitanya istiqomah. Istiqomah terus tiap hari nggak pernah ditinggalin. Mencoba terus belajar sholat di awal waktu. Kayak gitu teman-teman. Dan insya Allah nggak akan mungkin Allah nggak nolong kalau kita udah ngelakuin semuanya. Selalu berpikir positif, nggak suuzon. Mungkin yang tadinya suuzon ketika kita melantutkan sholawat terus-menerus, suuzonnya tuh akan hilang teman-teman. Dan lama-lama kita akan selalu berpikir positif, berpikir baik tentang semua orang. Kayak gitu teman-teman. Nggak peduli orang mau mikir apa, ya udah yang penting kita nggak sama kayak orang itu yang berpikir negatif tentang kita. Kayak gitu teman-teman. Jadi ya udah terserah orang mau ibaratnya mau membenci, mau jadi pembenci ya udah yang penting kita enggak melakukan hal yang sama. Kayak gitu teman-teman. Terus berusaha lebih baik. eh Jangan dengerin orang, wah sekarang berubah ya kayak gini, udah jangan. Yang penting kita menjurus ke hal yang baik, lebih baik, terus melakukan hal baik. Kayak gitu teman-teman. Dan belajar loa. Cobain teman-teman. Solawatannya istiqomah. Dan lebih bagus memang kalau ketika kita mempunyai suatu keinginan sholawatnya diperbanyak itu akan lebih cepat karena semakin banyak sholawat yang kita baca, semakin banyak sholawat yang kita dawamkan, semakin banyak pula dosa-dosa kita sedikit demi sedikit itu terkikis, terhapuskan. Terus dibaca sholawatnya itu si dosa-dosa kita itu semakin terkikis, 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 terkikis dan lama-lama habis. Nah, dan setelah dosa-dosa kita mulai terkikis, mulai habis, nah keinginan kita baru akan muncul ke atas dan akan Allah permudah jalannya. Kayak gitu teman-teman. Buat teman-teman komunitas semua, ayo jangan lelah untuk upload, cari video-video yang baru, hal-hal yang baru untuk kita upload. Semangat terus apapun kontennya, karena akan memberi hal dan nilai-nilai positif buat yang nonton juga. Makasih banyak atas dukungannya. Yang belum subscribe, minta di subscribe dulu karena semakin banyak yang subscribe, yang nonton itu aku semakin semangat buat bikin channel-channel buat aku upload kayak gitu teman-teman. Makasih banyak buat semuanya ya. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, berkelimpahan rejeki, berkelimpahan kesehatan. Kayak gitu teman-teman. Diberikan anak-anak yang soleh dan soleha. Amin amin ya Allah ya robbal alamin.